Selamat datang di channel Saikurido. Hari ini kita akan membahas tentang manga yang berjudul Stories of the Mask. Manga ini dibuat oleh Hideshi Hino dan diterbitkan pada tahun 1988. Udah lumayan lama. Manga ini menggunakan style yang unik, mungkin kalau di tahun segitu zaman-zamannya Doraemon atau sejenisnya. Stylenya pun hampir mirip kalau gue lihat. Manga ini terdiri dari 2 volume, yang terdiri dari beberapa chapter. Cerita dalam chapternya nggak saling terkait, tapi ada garis besarnya. Garis ceritanya, ada sebuah topeng tradisional Jepang yang bernama Topeng Hanya, yang terletak di depan toko barang antik. Topeng Hanya ini, dalam budaya Jepang, digambarkan sebagai iblis wanita yang punya karakter jealous atau cemburuan. Toko barang antik ini menyimpan banyak cerita, terutama dari barang-barang yang dijual dalam toko itu. Dan topeng hanya itu adalah saksi bisu dari setiap kejadian dari barang yang ada di toko ini. Ada juga karakter yang gue namakan si kakek. Kakek ini adalah penjual di toko barang antik. Untuk itu, yuk kita langsung aja bahas ceritanya. Cerita dari chapter ini berjudul Spinning Top, atau dalam bahasa Indonesia adalah gasing. Ada sebuah toko barang antik di sebuah bukit, dan toko itu bernama Hanya Antik dan Barang Bekas. Di depan toko tersebut, ada sebuah topeng hanya, dan diceritakan, topeng hanya ini bisa melihat setiap kejadian kelam dari sebuah tragedi. Datanglah seorang pria misterius ke toko barang antik. Pria itu sejenak melihat topeng hanya yang ada di depan toko, dan kemudian pria itu masuk. Pria tersebut disambut oleh si kakek, yang adalah penjaga toko ini. Si kakek mempersilahkan pria itu masuk. Pria tersebut terlihat mencari sesuatu, dan memang ada banyak barang antik di sana. Tapi mata pria tersebut mengarah pada sebuah gasing tua yang berjumlah 3 biji. Pria tersebut tertarik dengan gasing tua itu dan berencana mengambil semuanya. Kakek itu kemudian bertanya, apakah dia bermain gasing sebelumnya? Pria itu menjawab iya. Si kakek juga mengatakan bahwa gasing itu berasal dari zaman sebelum perang. Dan dia juga mengatakan bahwa ini adalah handmade alias buatan tangan manusia. Si kakek lalu mengatakan bahwa ada cerita di balik gasing tersebut. Lalu pria tersebut bertanya, apa kisah di baliknya? Si kakek kemudian berkata, kamu akan mengetahuinya. Sesaat setelah gasing itu dipegang oleh pria tersebut, dia seolah-olah masuk ke dimensi lain. Terlihat ada bapak-bapak yang mabuk di pinggir tiang listrik. Dan bapak tersebut ketemu dengan seorang polisi yang sedang berpatroli. Dia bercerita bahwa sebelumnya dia minum-minum dengan temannya. Tapi entah gimana ceritanya, dia sampai ke tempat itu. Bapak itu juga bilang kalau dia tinggal di daerah itu waktu kecil. Si bapak kemudian menambahkan kalau tempat itu jauh berbeda dari zaman perang. Dan sekarang, tempat ini hampir nggak bisa dikenali. Polisi yang sedang berpatroli tersebut mengatakan bahwa tentu saja tempat ini udah dirombak total, karena sebelumnya lokasi ini dibom pada saat perang. Lalu bapak itu menyaut, peristiwa pengeboman itu adalah kejadian yang mengerikan. Bapak itu juga bercerita kalau keluarganya, rumah tempat lahirnya, dan juga teman-temannya menjadi korban pada saat pengeboman. Dan setelah perang berakhir, dia hidup dalam kesusahan. Bapak itu kemudian menambahkan curhatannya lagi, menceritakan bahwa istrinya yang udah menikah dengannya selama 30 tahun, meninggal tahun lalu. Anaknya juga udah menikah dan tinggal di pulau selatan Jepang, jadi bapak ini sendirian. Dia pengen kembali ke masa anak-anak, di mana dia bisa bermain dan melupakan segalanya. Bapak ini juga bilang kalau dia adalah juara dalam permainan gasing. Dia juga mengatakan bahwa itu adalah masa-masa terbaik dalam hidupnya. Bapak itu tersadar kalau dia sendirian di situ. Dia berpikir kalau nggak ada orang yang mau mendengarkan curhatan orang tua yang lagi mabuk, mungkin polisi yang lagi patroli tadi pun malas mendengar ceritanya. Sesaat setelah dia menyadari bahwa dia sendirian, tiba-tiba ada kabut yang menyelimuti, dan pandangannya kabur. Itu adalah peristiwa yang aneh. Tiba-tiba bapak itu kembali ke zaman dulu, dan dia sangat mengenali tempat itu. Dia masih nggak bisa percaya dengan kejadian yang dialaminya barusan. Bapak itu berpikir, ini adalah mimpi, atau mungkin dia udah nggak waras. Bapak itu juga mengenali teman-temannya pada masa kecil, tapi mereka meninggal pada saat peristiwa pengeboman. Tiba-tiba ada anak kecil yang berlari ke arahnya, dan anak kecil itu mengatakan bahwa teman-teman udah menunggunya.
Ternyata anak kecil tersebut adalah kakaknya. Bukan cuma kembali ke masa lalu, tapi badan bapak tersebut juga kembali menjadi anak-anak. Kakaknya membawa gasing dan memberikan gasing tersebut pada bapak ini. Seolah kembali ke nostalgia, bapak ini mengingat dengan jelas bahwa gasingnya ini lebih bagus dari yang bisa dia ingat. Kakaknya lalu mengajaknya untuk bermain gasing dengan teman-temannya. Seketika dia bertemu dengan teman-temannya, dan temannya bilang kalau dia akan kalah dalam permainan ini. Lalu bapak ini bermain gasing dengan teman-temannya. Ternyata bapak ini sangat bagus dalam permainan gasing, dan semua gasing temannya kalah. Semua gasing yang kalah akan menjadi milik bapak ini. Lalu teman-temannya kecewa karena mereka kalah dalam permainan. Bapak tersebut kemudian mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik dalam permainan ini. Tiba-tiba semua temannya merasa kepanasan, dan mereka seperti tercekik. Bapak ini juga mengejek teman-temannya, mengatakan bahwa teman-temannya itu mungkin lagi bercanda. Lalu ada temannya yang berteriak, seolah-olah mereka terbakar. Dan ternyata benar, teman-temannya terbakar habis seketika. Bapak dan kakaknya tersebut kaget melihat kejadian ini. Bapak itu kemudian berusaha memanggil teman-temannya, tapi teman-temannya udah habis dimakan api. Setelah itu, bapak dan kakaknya melihat ke atas. Ternyata ada pesawat B-29 yang terbang di atas mereka. Kondisi sekitar udah semakin kacau. Ternyata ini adalah perang. Bapak ini berteriak memanggil kakaknya karena kondisi sekitar udah kacau dan penuh dengan api. Tiba-tiba ada satu tiang yang terbakar dan tiang itu mengenainya. Scene beralih ke zaman modern. Ada mayat misterius yang ditemukan terbakar di sebuah monumen peringatan korban perang. Polisi masih belum yakin kenapa mayat itu bisa berada di situ. Tubuhnya habis terbakar, tapi yang aneh, tangan kanannya nggak terbakar sama sekali. Dan di tangannya, dia memegang sesuatu, dan itu adalah gasing yang berjumlah 3 biji. Scene beralih, dan si kakek mengambil salah satu gasing tersebut. Dan dia bilang, itu adalah cerita di balik gasing ini. Pria tersebut mengatakan bahwa cerita itu adalah cerita yang luar biasa. Dan dia juga berkata, dia mengalami mimpi yang sama, menggunakan sudut pandang yang sama dengan apa yang diceritakan oleh si kakek. Dan pria itu mengatakan bahwa orang yang ada di dalam cerita tersebut adalah saudaranya. Ternyata ketika peristiwa pengeboman ini berlangsung, pria ini terpisah dengan adiknya. Dia nggak bisa mengingat gimana kejadian itu berlangsung. Pria itu berusaha mencari, tapi dia nggak berhasil menemukan saudaranya. Setelah beberapa tahun berlalu, dia nggak pernah dengar soal saudaranya itu. Hingga ada sebuah berita tentang penemuan mayat misterius yang tergeletak di depan monumen peringatan korban perang. Semua badannya hangus, kecuali tangannya. Dan tangan kanannya masih utuh memegang gasing. Itu adalah berita yang beredar di surat kabar. Pria tersebut juga mengatakan bahwa gasing itu adalah buatan saudaranya. Dan dia juga bilang bahwa ayahnya adalah seorang tukang kayu. Saudaranya selalu membawa gasing itu kemana-mana. Pria itu juga bilang bahwa dia akhirnya bertemu dengan istri dan anak dari pemilik gasing ini. Mereka mengatakan bahwa gasing itu telah dijual ke sebuah toko barang antik. Dan mungkin ini adalah takdir yang membawa pria ini untuk menemukan 3 gasing itu. Si kakek lalu bertanya, mau diapakan gasing itu? Pria itu lalu mengatakan bahwa dia akan mengembalikan gasing itu pada saudaranya. Dan si kakek bertanya, gimana caranya dia melakukan itu? Pria itu nggak langsung menjawab, tapi dia malah bilang kalau dia sebenarnya sedang mengidap penyakit kanker dan dia nggak punya banyak waktu. Pria tersebut bilang kalau saudaranya berjanji untuk mengajarinya bagaimana caranya memenangkan permainan gasing setelah perang berakhir. Dan pria ini bilang kalau dia akan menemukan saudaranya di lokasi di mana mereka dulu tinggal. Lalu pria tersebut juga penasaran gimana si kakek bisa tahu cerita di balik gasing ini. Si kakek bilang bahwa topeng hanya yang memberitahunya. Si kakek juga mengatakan kalau topeng hanya itu tahu semua cerita tentang apapun yang ada di toko ini. Seolah pria itu nggak percaya, tapi kakek menegaskan sekali lagi bahwa topeng itu yang memberitahunya. Beberapa saat kemudian, pria itu terlihat meninggalkan toko dan si kakek bilang, "Good luck." Di bagian akhir, si kakek menuangkan sake dan kemudian dia juga bernyanyi dengan lirik yang sedikit suram dan mengerikan. Oke, itu tadi adalah cerita dari Stories of the Mask,
volume 1 chapter 1. Kalau masih ada yang bingung gimana sebenarnya ceritanya, nah di sini gue bisa kasih sedikit pencerahan. Jadi kita flashback dikit ke masa lalu, dan peristiwa itu adalah pada saat pengeboman. Dua kakak beradik ini sebenarnya sama-sama selamat, tapi mereka terpisah lama. Kakaknya menjadi pria misterius yang datang ke toko, sedangkan adiknya adalah bapak-bapak mabuk di sebelah tiang listrik tadi. Dan si bapak yang mabuk tadi meninggal dengan cara yang aneh, yaitu seolah-olah dia dibawa ke dimensi masa lalu, dan terjadi peristiwa pengeboman. Dalam peristiwa tersebut, bapak itu meninggal, tapi jasadnya kembali lagi ke dimensi zaman sekarang. Mayatnya terletak persis di area di mana pengeboman itu berlangsung, yaitu di monumen peringatan korban perang. Tapi yang aneh dari mayat tersebut, mayat ini habis terbakar, tapi ada satu bagian yang nggak terbakar, yaitu adalah tangan kanannya, yang sedang memegang sesuatu, dan sesuatu itu adalah gasing yang berjumlah 3 biji. Berita tentang penemuan mayat misterius tersebut kemudian beredar di surat kabar. Dan pria misterius tadi berusaha menyelidiki apa yang terjadi. Kemudian dia berhasil menemukan istri dan anak dari korban tersebut, yang mana ini sebenarnya adalah ponakan dan ipar dari pria tersebut. Istrinya kemudian bilang kalau gasing itu udah dijual ke toko barang antik. Dan pria misterius tersebut kemudian mengunjungi toko barang antik untuk melihat gasingnya. Jadi seolah-olah gasing ini adalah penghubung cerita antara si adik dan si kakak yang terpisah lama. Dengan menemukan gasing ini, mereka terhubung kembali. Oke, itu aja mungkin di video kali ini. Tetap dukung channel Saikurido dengan subscribe, like, dan komen kalau mau dilanjut chapter selanjutnya. Oh iya, kalau ada manga dengan cerita unik, boleh juga tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton. Dadah!